orang yang beragama Islam, siapapun itu, baik dia taat, baik dia kurang taat, kok saat sakaratul maut, menjelang matinya dia dibacakan surat Yasin, maka dikatakan di sini akan turunlah sebab masing-masing huruf itu asyru amlakin. Asyru amlakin yaitu asyratu amlakin yaitu 10 malaikat. Berarti kita hitung saja surat Yasin itu hurufnya berapa? Per huruf surat Yasin kalau dibacakan kepada orang mati akan menurunkan 10 malaikat. Itu per hurufnya. Kali sekian hurufnya surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhalan iku setengah saking ahadits katsirah. Inna likulli syai'in qalban. Inna likulli syai'in temen setune iku kedue saben-saben suwi-wiji qalban ana ati. Everything, segala sesuatu itu mempunyai hati, mempunyai qur. Wa qalbul Qur'an Yasin. Wa qalbul Qur'ani utawi atine Al-Qur'an itu Yasin, surah Yasin. Segala sesuatu itu mempunyai hati, mempunyai inti, mempunyai substansi yang paling penting. Dan dalam hadis ini juga disebutkan bahwa core of the Quran, hatinya Al-Quran, paling inti-intinya dari Al-Quran adalah surat Yasin. Man utawi sapane wong iku qara'aha maca sapa man ing surat Yasin, yuridu hale ngarepake sapa man biha kelawan surah Yasin wajhallah ing ridhone Allah Subhanahu wa taala, ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring man, wa atolan paring sapa Allah ing man minal ajri saking ganjaran kaannama qara'a kaya oleh yen to kaya temen yen to maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an asyra marrat kelawan 10 pira-pira ambalan seperti kemarin, tapi ada tambahan redaksi mangkoro aha yuridu biha wajhallah ghafarallahu lahu wa a'ta minal ajri ka'annama qara'al Qur'an asyra marrat. Dalam penggalan hadis ini kemudian disebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran tujuan utamanya adalah wajhallah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam hadis ini ghafarallahu lahu, maka Allah akan memberikan ampunan kepada dia, kemudian akan diberi pahala sebagaimana seolah dia membaca 10 kali Al-Quran, tapi tanpa surah Yasin kalau sesuai dengan keterangan beberapa referensi yang lain atau seperti kemarin kita sampaikan. Wa ayyuma muslimin lan utawi intine wong Islam quri'ah kang den wacaake indahu ing dalem sandinge muslim idza nazala ing dalem nalikane tumurun bihi lawan muslim sapa malakul mauti, malaikat maut pencabut nyawa, apa suratu Yasin, surat Yasin, ya nazala mongko tumurun bikuli harfin kelawan saben-saben huruf minha saking surah Yasin sapa asyru amlakin 10 pira-pira malaikat. Kemudian disebutkan pula muslim, siapapun itu, orang yang beragama Islam, siapapun itu, baik dia taat, baik dia kurang taat, baik dia itu baik itu kurang baik itu dia orang yang bertobat atau hampir bertobat, siapa saja, wa ayyuma muslimin, kok saat sakaratul maut, menjelang matinya dia dibacakan surat Yasin, maka dikatakan di sini, maka kalau kok dibacakan surat Yasin, orang yang sekarat itu akan turunlah sebab masing-masing huruf itu asyru amlakin. Asyru amlakin yaitu asyratu amlakin yaitu 10 malaikat. Berarti kita hitung saja surat Yasin itu suratnya berapa? Hurufnya berapa? Per huruf surat Yasin kalau dibacakan kepada orang mati akan menurunkan 10 malaikat. Itu per hurufnya. Kali sekian hurufnya surat Yasin. Berarti kan puluhan, ratusan malaikat yang akan turun, bahkan ribuan. Yaqumuna, sihotnya itu jamak. Yaqumuna padha jumeneng sapa malaikat. Baina amlakin, baina yatahi ing dalem ngarepe amlakin, dalem ngarepe muslimin, sufufan hale berbaris.
Artinya mereka membentuk shaf. Malaikat yang ratusan bahkan ribuan turun itu karena orang mau meninggal dibacakan surat Yasin, di luar kasat mata, tidak sebagaimana yang tampak, kelihatannya tidak ada apa-apa. Nah, di situ dia nanti di situ akan turun ribuan malaikat. Mereka sudah berbaris rapi. Mereka berbaris rapi. Yusalluna alaihi, yusalluna hale podo salat sapa amlaken alaihi ing atase muslim. Satu, setelah berbaris rapi ratusan bahkan ribuan malaikat itu, maka mereka akan berbaris akan salat menyolatinya, atau yusalluna alaihi bisa menyolati, bisa meminta ampunan. Wa yastaghfirunahu lan njaluk ngapura sapa amlak lahu manfaat maring muslim. Wa yashhaduna lan padha menghadiri menyaksikan sapa amlak ghuslahu ing proses memandikan atau dimandikannya muslim. Wa yatba'una lan padha mengiring sapa amlak janazatahu ing jenazah muslim. Wa yusalluna lan padha salat sapa malaikat alaihi nyolati alaihi ing atase muslim. Wa yashhaduna lan padha nekani padha ningali sapa amlak dafnahu ing olahe mendem ing muslim. Jadi menurut riwayat ini, kalau ada orang meninggal, seorang pokoknya syaratnya muslim, entah itu taat, entah itu tidak, entah itu baik, entah itu kurang baik, entah itu sudah bertobat atau dalam proses bertobat atau hampir bertobat, pokoknya syaratnya muslim, maka akan datang malaikat yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Nanti netizen bisa ngecek satu persatu, dihitung surat Yasin itu suratnya ada, hurufnya ada berapa. Satu huruf itu adalah 10, ada 10 malaikat menurut riwayat ini. Kemudian setelah mereka datang berbaris yang rapi, mereka menyolatinya, menghadiri pemulasaraannya. Baik orang yang meninggal itu, pokoknya muslim itu meninggal biasa, dalam kondisi biasa, perang atau yang lain, atau dalam situasi COVID-19 seperti sekarang, pandemik COVID-19 SARS-CoV-2 sekarang ini. Nah, ini begitu dahsyatnya surat Yasin sampai ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Terus yaqumuna wa ayyuma muslimin lan intine utawi wong Islam wa ayyuma muslimin lan utawi intine wong Islam qira'a, mesti ini kan quri'a ini ya, la'alahu quri'a kang den wacaake apa qira'a ini. Wa ayyuma muslimin lan utawi intine wong Islam qira'a kang maca utawa mestinya dan dibacakan, tapi lafalnya di sini qira'a. Wa ayyuma muslimin lan utawi intine wong Islam qira'a kang maca sapa muslim surat Yasin ing surat Yasin, wa huwa fi sakaratil mauti, wa huwa hale utawi man iku fi sakaratil mauti ing dalam sekarat mati, mongko lam yaqbid mongko ora mencabut sapa malakul mauti malaikat pencabut nyawa ruhahu ing ruhnya muslim hatta yaji'ahu sehingga tumeka ing muslim sapa ridwan malaikat ridwan penjaga surga bisyurbatin kelawan minuman minal jannati saking surga fayashrabuha nuli minum sapa muslim ing surbah wa huwa hali utawi muslim iku ala firasihi ing atase tempat tidure muslim. Fayaqbidun nuli mencabut sapa malakul maut ruhahu ing ruwe muslim, wa huwa hali utawi muslim iku royan wong kang wis seger, sudah hilang rasa hausnya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu tadi saya cek kamus bahasa Inggris full liquid.
cairan itu penuh cairan, penuh air, penuh cairan tubuhnya, artinya akan segar, itu maksudnya segar. Wayam kusulan meneng sapa muslim fi qabrihi ing dalam kubur muslim wa huwa hali utawi muslim iku royan wong kang seger, orang ngelak dan yang lain sebagainya. Walayah tajulan ora butuh sapa muslim ila haudin maring telaga min hayadil anbiya'i saking pira-pira telagane para nabi, karena sudah segar, karena dia tidak merasa kehausan sama sekali. Hatta yadkhula singgo mancing sapa muslim al jannata ing surga wa huwa hali utawi muslim iku royan wong kang seger, orang yang sudah tidak haus. Potongan hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa siapa saja kita secara redaksional wa ayyuma muslimin qara'a, ada orang sekarat mati tapi dia masih bisa membaca Al-Quran, akhirnya dia membaca surat Yasin. Kalau kok kondisinya seperti itu, orang sekarat meninggal tapi dia itu masih bisa membaca surat Yasin, kan bisa saja karena saking solehnya, atau karena memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi takdir demikian. Dalam sekarat mau meninggal, naza, dia sempat membaca surat Yasin, maka bila seperti itu kondisinya, malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa, tidak akan mencabut nyawanya kecuali menunggu datangnya malaikat Ridwan dari surga, penjaga surga, untuk memberi dia minuman surga. Kalau kok sudah begitu, bagaimana kondisi setelahnya? Maka dia akan dicabut nyawanya dalam kondisi tubuhnya sangat sehat, sangat fit. Demikian juga dikubur kondisinya itu juga sangat fit, tidak kesusahan, tidak membutuhkan untuk menghilangkan dahaga dan yang lain sebagainya itu dari sumber lain seperti surganya para nabi, seperti telaganya para nabi, dan dia akan masuk surga dalam kondisi dirinya atau ruhnya itu fit. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad As-Shawi. Imam Ahmad As-Shawi dalam tafsir Hasiyah As-Shawi ala tafsir Jalalain. Nah, bagaimana sumber-sumber yang lain? Di antaranya satu tafsir Munir karyanya Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Beliau menyatakan bahwa hadis ini maudhu', hadis ini palsu. Kemudian dari Kashful Khofa Ismail Al-Ajluni, ada kitab yang namanya Kashful Khofa, beliau menyatakan juga bahwa hadis tersebut yang asal sumbernya itu wafi tafsiril Baidawi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sumbernya setelah diteliti oleh Ismail Al-Ajluni dalam Kashful Khofa juz 2 halaman 388 sampai 399. Beliau menyatakan bahwa hadis ini sebenarnya asalnya dari tafsir Baidawi, artinya tercatat di sana. Kemudian telah diteliti oleh ulama, memang terjadi perbedaan pendapat, kemudian Qala al-Khafaji, Al-Imam Al-Khafaji menyatakan hadzal hadits rawahu an Anas. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas. Kemudian qala al-Khafaji diriwayatkan dari sahabat Anas. Kemudian Al-Khafaji tidak mengomentari bahwa itu hadis maudhu' atau hadis palsu apa bukan. Begitu juga Imam As-Shawi menyantumkan hadis itu dalam catatannya atas tafsir Jalalain, juga tidak mengomentari bahwa hadis itu palsu. Tapi ada cerita begini. Kalau narasinya itu, kemudian hadis yang kedua dulu, nanti keterangannya jadi satu. Hadis yang kedua itu ada riwayat yang redaksinya begini, Yasin 5 quri'alah. Yasin itu tergantung tujuannya apa dibacakan. Artinya multifungsi. Umpamanya kita punya hutang, kemudian nggak bisa nyarutan, nggak bisa melunasi hutang kita.
maka bisa riyadhah dengan membaca surat Yasin. Atau sebaliknya, pada masa pandemi corona semacam ini, kemudian kita semuanya dalam kondisi keterbatasan, kita punya uang sebenarnya, tapi dihutang oleh teman kita, nggak balik-balik. Nah itu Mas Hirman ini. Oh ya, teman saya kemarin yang nemani kameramennya. Kalau perempuan apa? Itu Mbak Arina Rotika Fuadina sedang sakit. Saya minta doanya semoga cepat sembuh pada teman-teman semua. Kemudian saya ditemani oleh adik saya yang lain, atau itu keponakan. Kalau ini adik, yaitu Mas Hirman atau D. Hirman, yang alhamdulillah bisa hadir, bisa menggantikan posisinya Mbak Dina. Nah itu kan juga punya uang banyak, orang tajir ya. Nah, kalau kok nanti ini kok posisi kayak begini kan semuanya butuh uang cash lah, katakanlah butuh uang cash untuk keperluan. Oh, ternyata kok di tangan banyak orang. Ya saya juga ada. Saya meskipun tidak begitu kaya atau tidak kaya, tapi juga ada uang yang ada di orang lain. Begitu juga kan netizen. Nah ini bisa juga Yasin 5 quri'alah, bisa diwiridkan dengan membaca surat Yasin ini secara monggo di sekejap gimana di riyadhoi, ditirakati dengan membaca surat Yasin. Ini kalau percaya, jangan dicoba-coba. Kalau percaya mantap.